Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajhika wa adimi sultanik. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah, terima kasih Pak Bambang atas introduction-nya tadi. Alhamdulillah senang sekali bisa bertemu dengan Bapak-Bapak sekalian di pagi hari ini. Setelah kita menunaikan ibadah sholat subuh, kalau di sini baru aja belum belum ada sejam yang lalu, mungkin setengah jam. Insya Allah, saya ingin, alhamdulillah Bapak di sini sebagiannya adalah dalam berbagai kapasitasnya, tentu saja ada yang secara formal menjadi seorang guru, tapi walaupun bukan pekerjaan formalnya, tapi saya pikir kita semua adalah guru di dalam berbagai di aspek kehidupan kita, mungkin di keluarga atau mungkin di tempat kerja atau di masjid dan sebagainya. Jadi ada beberapa pelajaran dari bagaimana Rasulullah SAW mendidik para sahabatnya dalam kapasitas beliau sebagai seorang guru yang tentu saja insya Allah bisa kita ambil contohnya dan kita berusaha untuk mengikutinya. Saya coba share aja dari beberapa slide yang insya Allah bermanfaat untuk kita. Jadi ya tentu saja dari sisi dari sisi kalau kita bicara tentang siapa guru atau kriteria guru yang paling berhasil, tentu saja berbeda-beda dari zaman ke zaman ya. Kalau mungkin kalau di zaman modern sekarang ini, kalau di sekolah mungkin dinilai dari nilai nilai ujiannya, berapa persentase kelulusan dan seterusnya. Tapi kalau kriteria yang sebenarnya bagi guru adalah melakukan atau berusaha melakukan perubahan pada murid-muridnya ke arah yang lebih baik, maka tentu saja nanti dari beberapa contoh bisa kita lihat juga Rasulullah SAW itu adalah guru yang paling berhasil, tidak saja dari sisi degree of changes, seberapa besar orang-orang berubah, misalnya seperti Umar bin Khattab radhiyallahu an, yang beliau masih sering menangisi masa lalunya, yang membunuh anak perempuan dan seterusnya, tapi kemudian menjadi seseorang yang paling seseorang yang imannya begitu kuat, yang menangis ketakutan ketika sholat gitu. Atau juga dari orang yang tadinya memusuhi
Nabi memusuhi Islam dengan ya, dengan sangat kuat, ya, termasuk juga Umar bin Khattab, tapi juga misalnya seperti Khalid bin Walid yang merupakan panglima perang yang ya tidak pernah kalah kalah perang, bahkan sebelum masuk Islam pun, tapi kemudian menjadi seseorang yang sangat gigih berjuang untuk Islam. Kemudian dari sisi eh, eh, jenis atau kriteria atau kategori murid-muridnya yang berbeda-beda, ada yang em, eh, anak-anak seperti Ali bin Abi Thalib ketika baru masuk Islam, atau Anas bin Malik, atau udah yang dewasa dengan berbagai macam pekerjaan yang berbeda, ada laki-laki, ada perempuan. Jadi eh, dan semuanya itu bisa Rasulullah SAW didik, bisa dibawa ke menuju ke arah perbaikan, yaitu ke arah beriman dan berislam. Eh, Kemudian juga kalau dilihat dari eh, lasting impact, ya, mungkin ada guru yang berhasil, mungkin banyak kita juga sering mengalami ketika melihat suatu lecture atau mendengar suatu lecture eh, yang eh, ber eh, menggugah hati kita, membuat kita tersentuh dan sebagainya. Tapi kemudian apa yang eh, kita lakukan sesudahnya itu juga merupakan sesuatu yang penting gitu. Jadi kalau kita lihat bagaimana para sahabat itu terus terus menerus memegang ajaran yang secara kuat, memegang ajaran yang diberikan oleh Rasulullah SAW, ini juga menunjukkan keagungan beliau sebagai seorang guru. Eh, Kemudian juga bagaimana eh, murid-muridnya itu kemudian juga berhasil membawa atau mengajarkan eh, ajaran Rasulullah SAW itu kemudian dilanjutkan, diajarkan oleh murid-muridnya itu kepada generasi berikutnya. Ini juga merupakan eh, bukti keberhasilan dan keagungan Nabi SAW sebagai seorang guru. Karena mungkin saja ada seorang yang bisa mengajar, bisa mendidik hanya satu generasi, tapi ilmunya tersebut tidak bisa diturunkan, tidak bisa diteruskan kepada generasi-generasi berikutnya. Bahkan tentu saja ajaran Islam, ajaran Nabi Muhammad SAW ini terus berada bersama kita, bahkan sampai sampai sekarang, berabad-abad lamanya, menyentuh orang-orang yang tidak pernah bertemu dengan beliau SAW secara langsung. Jadi itu semua menunjukkan ke keagungan dan keberhasilan eh, eh, baik metode maupun kepribadian Rasulullah SAW dalam eh, eh, dalam mengajar. Jadi ini hanya beberapa beberapa pelajaran saja. Tentu saja masih banyak lagi pelajaran yang bisa kita ambil dari beliau. Tapi saya pikir eh, bisa kita contoh, bisa kita eh, terapkan juga dalam kehidupan keseharian kita, mungkin di keluarga atau di tempat kerja atau di sekolah dan sebagainya. Jadi yang pertama yang sering Rasulullah SAW lakukan adalah me- ya, menumbuhkan rasa rasa keingin tahuan eh, murid-muridnya. Jadi ya bisa dengan berbagai macam cara, dengan
bertanya secara terbuka, open-ended questions. Intinya supaya orang yang mendengar itu juga ingin tahu, ingin bertanya lebih lanjut, kemudian engage terhadap lesson atau pelajaran yang diberikan ya. Jadi misalnya dalam berbagai hadis, misalnya Rasulullah SAW, salah satu contohnya, jadi banyak hadis yang berupa open ended questions. Misalnya Rasulullah SAW bertanya, siapakah di antara orang-orang mukmin yang paling mulia? Ya tentu saja sahabat eh, eh, ingin tahu gitu, ingin tahu jawabannya. Kemudian mereka bertanya, yaitu orang yang selamat dari bahaya lidah dan tangannya. Nah, kemudian setelah itu kan juga mungkin mereka ingin bertanya selamat dari lidah dan tangannya itu seperti apa dan seterusnya. Jadi pelajarannya itu diberikan dalam bentuk bentuk tanya jawab sehingga eh, yang mendengarkan juga lebih lebih relatif eh, eh, engage gitu. Jadi tidak satu arah dialog, tidak monolog saja tapi merupakan dialog. Kemudian di contoh yang lain, Rasulullah SAW pernah bertanya, siapa di antara kamu yang menganggap harta warisnya lebih disayangi baginya daripada kekayaannya sendiri? Eh, Mereka menjawab, ya Rasulullah, tidak ada di antara kami kecuali kami mencintai eh, kekayaan kami sendiri. Kemudian jadi mereka ditanya dulu, kemudian Rasulullah SAW membetulkan jawaban mereka. Eh, Rasulullah SAW menjawab, harta kekayaan adalah apa saja yang dibelanjakan di jalan Allah. Jadi yang dimaksud dengan harta kekayaan itu bukan bukan sekedar properti atau apa yang kita miliki, Eh, tapi sebenarnya harta kekayaan yang sejati itu adalah apa saja yang dibelanjakan di jalan Allah selama selama hidupnya. Eh, Sedangkan harta warisnya, jadi ini di sini Rasulullah SAW membetulkan definisi mereka terhadap eh, harta dan harta waris. Sedangkan harta waris adalah apa saja yang dia tinggalkan setelah setelah kematiannya. Ya. Jadi sebenarnya yang harta yang kita miliki itu adalah harta waris, sedangkan yang harta kita itu adalah amal-amal, adalah harta yang kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan bertanya tentang kekayaan, tentang harta waris, Rasulullah SAW menarik perhatian mereka, membuat mereka berpikir tentang hakikat harta dan kemudian me- me- eh, mendorong mereka, memberi pelajaran kepada mereka tentang pentingnya berinfak, membelanjakan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan ini pengetahuan tentang infak, tentang sedekah itu menjadi lebih kuat dan lebih terasa dampaknya. Jadi mereka kemudian berpikir, oh, segala sesuatu yang saya belanjakan di jalan Allah, inilah yang nantinya akan menjadi harta saya, mengikut saya ketika sudah meninggal dunia dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian metode atau contoh lain yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah dengan menggunakan analogi atau demonstrasi yang sesuai gitu ya. Eh, jadi ya karena kadang-kadang kita ingin memberi pelajaran tentang sesuatu, tapi eh, eh, dengan gunanya analogi itu adalah dengan menghubungkan dengan sesuatu yang eh, murid-muridnya itu sudah familiar gitu, terutama untuk konsep-konsep yang baru gitu. Jadi misalnya Rasulullah SAW mengatakan
bertanya kepada para sahabatnya. Jadi ini juga masih nyambung ke yang pertama tadi, beliau beliau bertanya, eh, si- jika ada sungai di depan rumahmu, dan kamu mandi di sungai tersebut 5 kali sehari, apakah akan ada kotoran yang tersisa padanya? Mereka menjawab, para sahabat menjawab, tidak akan ada kotoran yang tersisa. Eh, jadi ditanya dulu, eh, Rasulullah SAW menggambarkan dengan eh, eh, sungai, kemudian orang yang berada di dekat sungai itu mandi 5 kali sehari. Dan ini tentu saja merupakan sesuatu yang eh, orang-orang pada waktu itu tentu saja familiar dengan sungai ya. Tapi tentu saja mereka eh, mandi 5 kali sehari itu, bahkan mungkin sekali sehari itu merupakan sesuatu yang luxury gitu, karena eh, eh, jarang jarang adanya air dan sungai yang mengalir seperti itu. Jadi dengan memberi contoh yang oh, tidak saja dia mandi tapi 5 kali sehari, itu membuat mereka berpikir, oh pasti tidak akan ada lagi kotoran yang yang tersisa gitu, karena mandi 5 kali sehari itu sangat sangat banyak bagi bagi mereka pada waktu itu. Bahkan bagi kita sekarang juga 5 kali sehari tentu saja sesuatu yang eh, jumlah jumlah mandi yang sangat 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 banyak. Nah, kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, itu adalah contoh eh, kalau kita melakukan sholat 5 kali sehari, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menghapuskan dosa-dosa kita. Jadi eh, Rasulullah SAW menggambarkan atau memberikan analogi, eh, melakukan sholat itu seperti mandi 5 kali sehari di sungai, dan kotoran-kotoran seperti dosa-dosa kita. Jadi dengan me- memberikan gambaran atau perbandingan antara sholat lima dan mandi itu, eh, beliau memberikan eh, fokus pada eh, salah satu eh, salah satu eh, tujuan sholat, yaitu untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Jadi eh, tentu saja masih banyak manfaat atau keutamaan sholat yang lain, tapi spesifik dalam contoh ini adalah hubungannya antara antara sholat dengan membersihkan diri seseorang. Nah, jadi di sini beliau memberikan gambaran dan pemahaman yang kepada para sahabat tentang tentang pentingnya dan manfaat sholat dalam hubungannya dengan dosa, yaitu seperti orang yang mandi 5 kali sehari, membersihkan kotoran yang ada di badannya. Nah, sholat ini eh, eh, seperti itu, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala menghapuskan dosa-dosa yang ada pada kita. Ya, tentu saja dari sini juga juga ada beberapa paralel paralel lain ya. Jadi misalnya ya, kalau kita mandinya tidak tidak benar, tidak digosok dengan sungguh-sungguh misalnya ya, cuman nyemplung doang, mungkin kotorannya juga tidak sepenuhnya bersih. Jadi, seperti itu juga kalau sholat yang kita lakukan tidak tidak sepenuhnya kita lakukan dengan eh, khusyuk, dengan mengikuti sunnah Nabi dan seterusnya. Jadi sekali lagi, banyak dari analogi itu banyak banyak pelajaran-pelajaran lain yang bisa di yang bisa ditarik oleh para sahabat. Kemudian Rasulullah SAW juga sering menggunakan semacam demonstrasi gitu. Demonstrasi, eh, misalnya, eh, jadi untuk eh, memberikan ilustrasi tentang
apa yang ingin beliau sampaikan. Ya, misalnya Rasulullah SAW mengatakan, aku dan orang-orang yang menyantuni anak yatim itu seperti ini di surga. Kemudian beliau menunjukkan eh, jari telunjuk dan jari tengahnya ini menempel seperti ini ya. Jadi eh, sangat dekat hubungan nanti di di surga itu eh, antara aku dan orang-orang yang menyantuni anak yatim. Jadi dengan itu orang-orang yang melihat juga eh, juga memahami kedekatan eh, posisi, kedekatan kedudukan atau kecintaan Rasulullah SAW kepada orang-orang yang menyantuni anak yatim tersebut. Jadi dengan demonstrasi, dengan ilustrasi itu memberikan pemahaman yang lebih kepada para sahabat tentang apa yang ingin disampaikan oleh Rasulullah SAW. Eh, Kemudian yang berikutnya adalah kita juga eh, ingin agar apa yang kita sampaikan itu jangan jangan membosankan, jangan bisa menarik perhatian gitu ya. Jadi Rasulullah SAW misalnya sering kadang-kadang menggunakan humor atau tentu saja eh, salah satu kriterianya adalah humor yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ini eh, harus relatable, tapi juga tidak mengandung kebohongan gitu. Misalnya beliau bercanda kepada seorang wanita tua bahwa eh, bahwa nantinya di surga tidak ada wanita tua. Kemudian wanita tersebut merasa sedih dan eh, tapi kemudian Rasulullah SAW menjelaskan bahwa nanti di surga semuanya akan menjadi muda lagi. Jadi eh, eh, dari sedih menjadi gembira itu eh, eh, adalah satu momen yang mungkin akan dikenang oleh wanita tersebut sehingga eh, menambah motivasinya untuk masuk surga. Juga orang-orang sahabat-sahabat lain yang mendengarkan juga jadi lebih ingat akan kejadian-kejadian tersebut. Ya. Intinya dalam memberi pelajaran, dalam memberikan sesuatu, kita memakai prinsip seperti dalam beribadah yang Rasulullah SAW bersabda, wa anna ahabbal a'mali ilallah adwamuha wa ingkol. Jadi eh, eh, sesungguhnya yang eh, amalan yang dicintai di sisi Allah itu adalah yang sering, yang konsisten walaupun walaupun sedikit. Jadi tidak tidak harus kalau kita memberi pelajaran jangan langsung eh, banyak sekaligus sampai yang menangkap menjadi kesusahan, menjadi kesulitan eh, eh, hanya karena misalnya ingin ingin mengejar mengejar target dan seterusnya yang mungkin tidak seluruhnya akan terpakai gitu ya, tidak seluruhnya akan eh, eh, berguna pada saat itu juga gitu. Jadi kita nanti di yang setelah ini akan kita eh, jadi kita harus cari momen-momen yang pas untuk menyampaikannya. Yang penting adalah konsisten dari satu hari ke hari yang lain, dari satu pekan ke pekan yang lain. Jangan kadang-kadang banyak terus besok tidak ada dan seterusnya. Jadi yang penting adalah konsistensi itu. Eh, Sebentar, saya ambil minum sebentar, mungkin 1 menit.
Ya, insya Allah saya lanjutkan. Jadi kita harus mencoba mencari eh, istilahnya ya mungkin teachable moments atau momen-momen di mana suatu subjek itu lebih lebih bisa masuk, lebih mengena kepada eh, murid atau yang ingin kita kita ajarkan ya. Jadi misalnya eh, eh, dan banyak kisah-kisahnya di di eh, eh, dalam sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya ketika Usama bin Zaid itu eh, eh, berperang, dia menghadapi seorang musuh yang ketika sudah berada di musuhnya sudah hampir kalah, dia berkata la ilaha illallah. Eh, eh, Kemudian Usama bin Zaid membunuh musuh tersebut. Eh, dan ketika beliau melaporkan hal tersebut kepada Rasulullah SAW, eh, beliau bertanya, mengapa kamu membunuhnya? Setelah dia berkata la ilaha illallah. Eh, dan eh, eh, Usama bin Zaid merasa dia hanya mengatakan hal tersebut supaya selamat gitu ya. Eh, jadi eh, tapi Rasulullah SAW tetap bertanya kenapa kamu membunuhnya dan seterusnya. Berkali-kali sampai Usama bin Zaid eh, 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 berharap dia bisa menghapus semua perbuatannya itu dan masuk masuk Islam lagi. Jadi intinya Rasulullah SAW eh, ingin mengajar kepada Usama bin Zaid bahwa kita tidak tahu niat niat seseorang, apa yang ada di dalam hati seseorang gitu ya. Eh, Apalagi yang sudah menyangkut syahadah, menyangkut keislaman seseorang. Jadi kalau dia sudah mengucapkan hal tersebut, terlepas dari situasi atau kondisi yang ada, kita harus eh, menghormati 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 apa yang telah dia katakan tanpa mempertanyakan atau tanpa eh, apa ya tanpa mempertanyakan motivasinya. Kemudian contoh lain adalah ketika eh, seorang pemuda datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya tentang meminta izin untuk melakukan zina. Tentu saya para sahabat yang mendengar itu eh, terkejut dan ingin mencela pemuda tersebut. Tapi kemudian Rasulullah SAW memanggil pemuda tersebut untuk datang mendekat, eh, kemudian bertanya, apakah eh, apa perasaanmu kalau ada seseorang yang ingin melakukan zina dengan ibumu, dengan eh, saudara perempuanmu, atau dengan anak perempuanmu, dan dengan pertanyaan ini pemuda tersebut baru baru sadar bahwa apa yang eh, ingin dia lakukan itu adalah sesuatu yang sangat 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 tercela gitu. Kadang-kadang kita hanya eh, kita harus bisa melihat dari perspektif orang lain ya. Jadi pemuda tersebut hanya hanya melihat dari perspektif dia ingin berhubungan, dia ingin eh, eh, ber, melakukan zina dengan orang-orang yang dengan dengan seseorang yang eh, ini apa namanya tanpa memikirkan apa eh, eh, konsekuensi dari perbuatannya tersebut. Tapi dengan Rasulullah SAW bertanya kepada dia tentang
tentang perasaan dia kalau kalau ada yang melakukan hal yang sama terhadap ibunya, terhadap saudaranya, terhadap anaknya, baru dia berpikir, oh ternyata itu sesuatu yang sangat tercela, sesuatu yang sangat 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 negatif dan dia tidak bisa melakukannya. Eh, ya, kemudian contoh contoh yang lain yaitu ketika ada sahabat yang eh, bersin ketika sholat, kemudian ada yang eh, mengucapkan alhamdulillah ketika sholat itu untuk karena dia bersin tersebut. Nah, jadi eh, ini kesempatan bagi Rasulullah SAW untuk memberi pelajaran setelah sholat tersebut bahwa eh, tidak boleh eh, berkata-kata atau berbicara ketika sholat, bahkan untuk mengucap alhamdulillah pun yang bukan merupakan bagian dari sholat. Jadi mungkin saja beliau bisa mengajarkan hal tersebut, atau mungkin beliau sudah mengajarkan hal tersebut di waktu-waktu sebelumnya, tapi ketika hal ini terjadi bisa diajarkan lagi sehingga orang yang mendengarkannya bisa lebih 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 masuk dan lebih lebih ingat. Ya. Ya, yang eh, pelajaran lain yang bisa kita kita eh, teladani dari Rasulullah SAW adalah bagaimana beliau eh, me, apa namanya melakukan koreksi terhadap kesalahan yang dilakukan oleh para sahabat. Tentu saja dalam kita eh, mengajar, di dalam kita berusaha memberitahu sesuatu itu akan banyak kesalahan-kesalahan yang terjadi. Nah, bagaimana kita mensikapi kesalahan tersebut, bagaimana kita berusaha memperbaikinya, itu sangat penting. Jangan sampai yang yang diperbaiki atau yang dikoreksi itu malah malah lari dan tidak mau belajar lagi dengan dengan kita. Dan yang contoh yang sangat populer atau sering kita dengar adalah ketika ada seorang Badui yang kencing di masjid, kemudian ada banyak sahabat yang ingin menghukumnya, eh, tapi kemudian eh, Rasulullah SAW melarang melarang mereka, mencegah mereka, hanya menyuruh para sahabat untuk menyiram menyiram air di tempat yang dikencingi tadi. Kemudian beliau menjelaskan, eh, berbicara kepada orang Arab Badui itu tentang pentingnya menjaga menjaga kesucian masjid. Dan kita juga harus ingat ini merupakan hal yang biasa mereka lakukan gitu ya. Jadi Rasulullah SAW juga tahu, eh, memahami perspektif Arab Badui itu bahwa eh, eh, mereka memang biasa melakukan hal ini bahkan di rumah sendiri. Jadi tidak ada maksud untuk menghina masjid atau tidak menghormati masjid, gitu. Tapi ini semata hanya karena ketidaktahuan dan juga eh, kebiasaan yang mereka lakukan. Eh, Jadi eh, eh, kemudian beliau memberi pemahaman dan itu lebih lebih baik daripada langsung menghukumnya. Ya. Eh, Nah, kemudian juga beliau selalu berusaha memberi em, encouragement dan positive reinforcement gitu ya. Walau ketika ketika terjadi kesalahan itu bukan bukan eh, bukan malah di eh,
dicela, tapi ini digunakan untuk kemudian me- eh, memberi pelajaran tentang bagaimana seharusnya berikutnya gitu. Jadi misalnya Anas bin Malik eh, Anas bin Malik meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW melihat ada kesalahan ketika dia melakukan sholat, kemudian Anas bin Malik dipanggil, diberi nasihat eh, secara pribadi, eh, kemudian di Anas bin Malik bisa melakukan sholat dengan benar, dengan lebih baik gitu. Jadi tidak sekedar membetulkannya, tapi juga eh, apa yang harus dilakukan eh, berikutnya. Jadi eh, dan beliau tidak melakukannya secara terbuka. Beda dengan yang Arab Badui tadi, karena yang Arab Badui tadi kesalahannya di tempat umum, di tempat terbuka, jadi nasihatnya juga diberikan secara terbuka. Tapi karena Anas bin Malik ini melakukan kesalahan yang hanya dilihat oleh Rasulullah SAW, maka nasihat yang beliau berikan juga juga sifatnya pribadi, bukan terbuka. Eh, Kemudian juga salah satu yang eh, saya pikir metode yang sangat efektif bagi seorang guru adalah dengan me- memulai atau melakukan jadi ini mungkin berbeda dengan kita bedanya eh, 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 pelajaran atau ajaran dalam Islam dengan ajaran-ajaran ilmu ilmu biasa ya. Itu tentu saja kita tidak ada ada eh, kewajiban untuk atau eh, misalnya seorang pelatih pelatih sepak bola atau pelatih bulu tangkis ya. Mungkin saja mereka dulunya seorang pemain, tapi sekarang walaupun dulunya seorang pemain, tapi sekarang mungkin mereka sudah tidak bisa lagi melakukan apa yang dia dia ajarkan, apa yang dia tunjukkan kepada pemainnya. Jadi eh, eh, sesuatu, jadi dia tidak perlu melakukan apa yang dia nasihatkan, dia perintahkan kepada pemainnya atau murid-muridnya. Eh, Nah, ini berbeda dalam ajaran Islam. Ketika kita mengajarkan sesuatu kepada seseorang, kita juga harus eh, 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 melakukannya. Jadi ketika Rasulullah SAW memberi nasihat kepada Muaz bin Jabal yang eh, eh, cukup cukup panjang ya, beliau berwasiat, "Hai Muaz, aku wasiatkan kepadamu agar kamu bertakwa kepada Allah, berkata jujur, menepati janji, melaksanakan amanah, meninggalkan pengkhianatan, memelihara hak tetangga, mengasihi anak yatim, berkata lembut, menyebarkan salam, beramal soleh, memperpendek angan, senantiasa tetap beriman, bertafakuh terhadap Al-Quran, mencintai akhirat, merasa takut kepada hisab, tawadu, dan aku melarang kamu memaki orang yang bijaksana, mendustakan orang yang jujur, mentaati orang yang berbuat dosa, atau bermaksiat, menentang imam yang adil, merusak bumi, dan aku wasiatkan kepadamu agar kamu bertakwa kepada Allah, dan hendaknya kamu mengupayakan pada setiap dosa untuk bertaubat. Taubatnya rahasia dengan rahasia, artinya kalau kalau dosa yang kita lakukan itu adalah dosa yang rahasia yang tidak terlihat orang, maka bertaubatnya juga rahasia dan taubat terang-terangan dengan terang-terangan. Dan ini semua sudah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bahkan sebelum sebelum menjadi nabi pun tentu saja kita ketahui bahwa Rasulullah SAW itu dikenal sebagai Al-Amin, orang yang paling paling dipercaya di di kalangan orang-orang Quraisy pada waktu itu. Bahkan setelah menjadi nabi pun mereka terus menitipkan
barang-barang barang-barangnya kepada Rasulullah SAW karena beliau sangat menjaga menjaga amanah. Ketika beliau baru menerima wahyu pertama kali turun dari Gua Hiro, merasa eh, ketakutan, agak bingung juga apa yang terjadi. Beliau turun dan menemui istrinya dan Ibunda Khadijah radhiyallahu anha menenangkan beliau dan mengatakan, eh, aku yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakanmu, tidak akan mempermalukanmu, karena engkau selalu melindungi keluargamu, sanak kerabatmu, selalu eh, membantu, bertanggung jawab terhadap orang-orang yang tidak mampu eh, membantu dirinya sendiri, selalu memberi infak dan sedekah kepada orang yang memerlukan, berbuat baik kepada siapa saja, menghormati tamu, dan selalu menghormati dan membantu orang-orang yang berbuat kebaikan. Dan engkau, aku percaya engkau adalah orang yang eh, selalu pertama dalam melakukan semua itu, walaupun tidak ada orang lain yang melakukannya. Jadi ini kesaksian seorang istri yang paling tahu tentang. Jadi pada saat ini beliau sudah menikah 15 tahun nih. Eh, yang paling tahu tentang sifat dan akhlak dan karakter suaminya. Jadi sebelum mengajarkan semua ini, Rasulullah SAW sudah melakukannya, bahkan sebelum beliau menjadi nabi, bahkan sebelum beliau melakukan dakwah, sebelum beliau mengajarkan ini kepada orang lain. Eh, Kemudian eh, yang juga saya pikir penting dalam dalam kita mengajar, dalam kita memberi pelajaran itu adalah untuk eh, eh, ya melakukannya dengan lemah lembut, dengan penuh penuh kebaikan, yang eh, utama yang eh, bisa kita ambil pelajaran ini adalah ada banyak hadis dari eh, Anas bin Malik ya. Eh, Misalnya ketika beliau eh, ya, jadi Anas bin Malik itu eh, ibunya mendatangi ketika setelah Rasulullah SAW hijrah, ibu Anas bin Malik itu mendatangi Rasulullah SAW membawa Anas bin Malik, waktu itu masih berumur 7 tahun gitu ya, sekitar 7 tahun, dan meminta beliau menyerahkan Anas bin Malik kepada beliau untuk menjadi pelayannya, dan kemudian Anas bin Malik bersama Rasulullah SAW ya sejak sejak usia kecil melayani beliau. Anas bin Malik berkata, saya melayani Rasulullah SAW selama 10 tahun dan dia tidak pernah berkata atau ya ekspresi jengkel atau kecewa gitu ya, atau beliau tidak pernah berkata tentang sesuatu yang sudah aku lakukan, mengapa kamu begini, mengapa kamu begitu, atau mengapa kamu tidak melakukan ini, dan seterusnya. Eh, di riwayat lain Anas bin Malik mengatakan bahwa eh, Rasulullah SAW ini adalah orang yang paling baik akhlaknya. Pada suatu hari saya diutus untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya Anas bin Malik merasa, oh saya agak agak males gitu ya, eh, tapi saya merasa karena sudah diperintahkan, saya akan pergi. Tapi kemudian ketika dia sedang pergi melihat anak-anak sedang bermain, dia ikutan ikutan bermain gitu. Kemudian eh, di di Rasulullah SAW mendatanginya dan bertanya sambil sambil tersenyum. Jadi beliau tidak marah tapi tersenyum.
dan bertanya, "Hai Anas, apakah kamu sudah pergi ke tempat yang aku perintahkan?" Dan Anas bin Malik kemudian langsung setelah itu langsung pergi dan melakukan apa yang diperintahkan oleh 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 Nabi SAW. Eh, nah, kemudian eh, juga ya jangan melakukan sesuatu atau memberikan sesuatu yang yang memberatkan atau yang tidak eh, tidak memberatkan dan bukan sesuatu yang sangat perlu gitu ya. Misalnya ketika eh, menjadi imam, Rasulullah SAW bersabda, apabila di antara kamu ada yang menjadi imam, ketika sholat, maka hendaklah dia memperingan, karena di antara mereka ada yang lemah, ada yang sakit, dan ada yang renta. Apabila dia sholat sendirian, maka silahkan memperpanjang sesuai dengan keinginannya. Jadi, eh, eh, di sini Rasulullah SAW memberikan pelajaran eh, ada perbedaan antara antara sholat sendiri dengan ketika menjadi imam. Kita harus memperhatikan siapa yang menjadi makmumnya sehingga tidak memberatkan mereka dan tujuan dari sholat tetap tetap terlaksana, sholat berjamaah dengan segala syarat dan rukunnya gitu, karena membaca yang panjang-panjang itu bukan bagian dari itu. Tapi kalau kita ingin melakukan hal tersebut bisa kita lakukan sendiri ketika melakukan sholat sendirian. Jadi itu saja, insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Saya pikir masih masih banyak lagi, mudah-mudahan nanti Bapak-bapak sekalian bisa menambahkan eh, berbagai eh, eh, lessons atau teladan dari Rasulullah SAW dalam beliau mengajar umatnya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astagfirullahaladzim.